segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada muridku, muridku telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Endingnya itu. Nah, kenapa ketika kita berdiskusi dengan orang Kristen polanya berbeda? Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bahkan sampai kepada hal yang menggelikan. Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Itu sangat menggelikan itu. Artinya Anda menggabungkan antara Yesus yang adalah makhluk roh dengan Yesus yang adalah anak manusia yang adalah makhluk biologis. Karena memang Yesus mengatakan ada. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. gabung menjadi satu. Seperti perjanjian lama dan perjanjian baru kalian gabung menjadi satu. Satu firman Tuhan, satu karangan manusia kalian gabung gini. Jadi orang yang pintar bercerna menggunakan akal dan bisa memisahkan mana firman Tuhan, mana bukan. Begitu juga ketika Anda membawa nama Yesus. Yesus yang adalah rasul untuk Bani Israel dengan Yesus yang makhluk roh yang mau seluruh bangsa menjadi pengikutnya, itu Anda gabungkan menjadi satu. Seakan-akan Yesus anak Maria itulah yang Anda sembah, padahal bukan. Demikian. Jadi maksudnya Bang Suma bilang kalau kami sembah roh itu sesat, begitu? Yesus yang mengatakan itu, Bang. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu kata Yesus, Matius 24 nomor 4 nomor 5. Tapi Yesus tidak pernah katakan bahwa sembah roh itu sesat. Itu tidak pernah disebutkan roh itu iblis atau apa. Iblis itu roh atau bukan, Bang? Iblis ya, iblis juga roh, kan? adalah anak roh kan? Ya, sekarang yang datang kepada Paulus itu apa? Bukan anak manusia kan? Yang datang kepada Paulus bukan anak manusia kan? Yesus. Itu Yesus. Iya, kalau Yesus anak manusia, Bang. Yesus secara roh itu anak Allah. Jadi Yesus memiliki Nah, ini dia permasalahannya itu di situ. Anda memaksakan yang anak manusia ini sebagai roh. Padahal Yesus itu tidak pernah menjadi makhluk roh. Yesus itu adalah manusia daging. Kalau Anda melihat dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, malaikat berkata, Yesus akan datang seperti engkau melihat Yesus naik ke surga, naik ke langit. Yesus juga mengatakan, tanda kedatanganku, aku datang sebagai anak manusia. Jadi dia tidak pernah datang sebagai roh. Begini bang. Yesus itu, kedagingan Yesus itu sebagai bait suci. Coba baca di dalam. Baca gimana ya? Baca di dalam Yohanes 2 ayat 19 itu Yesus katakan bahwa tubuhnya itu bait suci. Bait suci itu apa? Tempat roh itu di dalamnya. Jadi yang di dalamnya itu adalah yang Tuhan. Gitu. Kenapa bisa yang di dalamnya Yesus itu adalah Tuhan? Karena tubuh jasmaninya itu sesuai dengan Yohanes. Bukan, Bang. Bukan. 2 ayat 19 itu bait suci saja. Kedagingan itu sebagai bait suci. Bukan, saudaraku. Yang sujud, saya bicara sesuai dalil di Alkitab. Ya, Anda berbicara sebagai Kristen. Anda berbicara sebagai Kristen. Kan tadi saya sudah katakan kepada saudara, ending semua pengajaran Yesus kepada muridnya Bani Israel, dia adalah rasul utusan Tuhan. Bahkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Engkau, bukan aku. Aku dikenal hanya sebagai utusan. Sebagai utusan, Nah, itu sebagai utusan. Maksudnya Yesus Kristus itu adalah dulu. Tidak ada manusia yang menjadi penyelamat atau Kristus yang menjadi penyelamat itu roh. Yesus Kristus artinya roh penyelamat. Yesus dikenal sebagai utusan Tuhan kan? Yesus Kristus itu artinya roh penyelamat, anak Allah yang turun menyelamatkan umat manusia.
Mate meja gimana? Kenapa sampai robek kali? Anda memaksakan bang. Kalau roh penyelamat Kristus itu bukan manusia yang jadi Kristus. Tuhan saja yang jadi Kristus. Di kitab Perjanjian Lama juga jelas bahwa tidak ada manusia yang jadi Kristus, hanya Tuhan saja yang Kristus. Di mana itu di Perjanjian Lama Tuhan itu Kristus? Tidak ada juru selamat, tidak ada juru selamat selain aku. Artinya Tuhan itu kan roh. Memang tidak ada juru selamat selain aku. Sebagai juru selamat, aku mengutus utusanku untuk mengajarkan, bagaimana mereka bisa selamat. Yesus itu sudah jelas juru selamat kan. Sedangkan di dengan cara apa? Dengan cara apa Yesus itu menyelamatkan manusia? Dituhankan atau mengakui dia sebagai utusan Tuhan? Mengakui dia sebagai anak. Nah, berarti mengakui dia sebagai hamba. Anak itu bukan manusia. Anak itu konteksnya sebagai roh. Konteksnya anak roh secara roh. Di mana Anda bisa temukan dalil kalau dia itu adalah anak roh? Ya itu di kisah kelahiran Yesus jelas. Waduh bang, tolong. Tuhan akan turun atasmu dan anak yang akan kau lahirkan itu disebut anak Allah. Karena roh itulah disebut anak Allah. Sejak lahir saya disebut roh. Kalau anak Allah itu di Islam kan juga, mohon maaf, di Islam kan di Quran kalau tidak salah Isa itu juga roh Allah kan. Tapi di konteks Kristen itu roh itulah yang disebut anak Allah yang keluar dari Bapa itu. Pencipta langit dan bumi itu bukan roh. Ya itu menurut Islam. Kalau di Kristen itu awal pada mulanya adalah roh. Nggak ada itu bang, nggak ada, itu ajaran konyol itu. Roh itu makhluk bang. Roh itu makhluk. Roh itu ciptaan Tuhan. Yohanes 4 ayat 24 itu jelas. Tuhan itu roh. Itu ucapan siapa? Ya ini konteks Islam, jangan bertanya tentang siapa. Ini iman kekristenan. Jadi nah itulah makanya kalau Anda mengatakan Tuhan itu adalah roh, mungkin maksud Anda itu yang Anda sembah itu adalah makhluk roh. Kan gitu. Tuhan itu roh menurut Alkitab. Tuhan itu roh. Jadi roh itu apa? Kalau ayo coba definisi roh itu apa, Bang? Roh itu seumpama air. Itulah Yesus katakan. Roh itu apa? Roh itu ya tidak lebih sulit dilihat dari jiwa. Maksudnya roh di dalam jiwa itu ada tempatnya roh. Tuh bait suci sesungguhnya itu adalah jiwa. Jadi tempat roh itu beradanya di dalam jiwa. Jadi roh itu paling sulit, paling jiwa saja susah dilihat, apalagi roh paling dalamnya begitu. Iya, roh itu apa menurut saudara? Roh itu makhluk kah atau apa? Sesuai dengan Yohanes. Saya ini berdasarkan Alkitab saja. Jadi tidak akan. Ya, saya kasih minta definisi roh itu apa, Bang? Tuhan itu roh. Iya. Padahal di situ tidak ada dikatakan Tuhan itu roh. Allah itu kalau bahasa itu Elohim. Elohim atau terjemahnya Tuhan. Tuhan itu roh. Capek juga orang berdiskusi ya kalau kita diskusi dengan orang yang tidak berakal. Ini Kristenan jadi ya Bang. Iya. Iman kekristenan. Jadi saya hanya ingin menyampaikan iman kekristenan itu bertentangan dengan imannya Yesus. Kalau imannya Yesus itu yang disembah itu cuman Bapa, cuma Elohim saja. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan Bani Israel untuk menyembah Elohim dan mengakui dirinya sebagai utusan Elohim. Mengakui dirinya sebagai raja. Dia datang sebagai raja. Karena begini, di Alkitab itu kalau saya baca dari kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru itu menjelaskan bahwa hanya satu Bapa dan hanya dua raja. Awalnya cuma satu raja juga, tapi iblis itu menentang Yahweh dan diusir dari surga ke dunia dan dia mendirikan kerajaan roh di dunia. Itulah sebabnya Yesus datang untuk mendirikan kerajaan surga berdasarkan roh. Makanya ada dua anak yang berkuasa secara roh, berkuasa sebagai raja. Iblis itu bertata di dunia, Yesus bertata di surga.
Jadi Yesusnya di dunia kerajaannya atau gimana nih? Bertatanya Yesus bertatanya di surga. Kalau iblis Iblis telah diusir dari surga, makanya di dalam bertahta wahyu di mana? Dia bertahta di mana? di langit, di langit, Iblisnya kerajaannya di mana? di bumi. Ah, bagus. Kerajaannya di bumi. Kerajaan Maaf Pak, karena kerajaan iblis di bumi, makanya Yesus akan datang di akhir zaman, datang di bumi untuk iblis di bumi. Oke, baik. Jadi tolong jangan Anda lari ya dari pernyataan saudara bahwa kerajaan iblis itu adalah kerajaan di bumi. Baik. Sekarang ada makhluk yang keluar dari kubur mengaku Yesus berkata bahwa segala kuasa kerajaan bumi telah diberikan kepadaku. Itu siapa? Itulah sebabnya Yesus itu bertata di surga dan berkuasa di bumi. Itulah sebab karena tadi katanya yang di bumi iblis. Sekarang kalau ia tidak berkuasa di bumi, dia tidak akan bisa menyelamatkan kita. Tujuan pindah lagi. Itu raja makmurnya, makanya dia tidak dapat bertata di bumi. Iblis itu sebenarnya juga tidak mau tinggal di bumi, tapi ia menentang Bapa di surga. Akhirnya dia dilemparkan ke bumi. Hancur mina. Apa ndak ada oten sedikit level ini? Di dalam Yohanes 12:31, iblis itu penguasa kerajaan bumi. Yesus berkata bahwa penguasa bumi itu adalah iblis. Betul? Ya, penguasa bumi. Oke. Sekarang yang keluar dari kubur bernama Yesus Kristus itu mengaku telah diberikan kerajaan bumi. Ya, Bapa telah memberikan segala kuasa di surga dan di bumi kepada dia. Artinya Yesus itu bukan hanya berkuasa di surga, berkuasa atas malaikat. Dia juga terus iblis berkuasa di mana? Di bumi. Berarti iblis berkuasa di mana? Di bumi juga maksudnya. Tapi iblis tidak berkuasa di surga. Oh, cuma di bumi doang. Di surga dan di bumi. Oke. Berarti iblis bisa nggak menjanjikan kuasa di langit dan di bumi? Ya itu janji-janjinya, tapi Oke, berarti bisa kan? Bisa nggak iblis berkata kepada aku telah diberi kuasa baik di surga maupun di bumi? Bisa nggak iblis berkata begitu? Bisa. Bisa, satu. Bisa nggak iblis datang memakai nama Yesus? Akulah Yesus yang kau aniaya. Yesus sudah memberitahu kita untuk dari buahnya itu kita harus lihat dari buah. Oke, saya jawab dulu. Bisa nggak iblis datang memakai nama Yesus? Bisa. Terpenuhi dua-duanya kan? Iblis bisa memakai nama Yesus Kristus. Iblis bisa menjanjikan kuasa surga dan di bumi. Dua-duanya bisa kan? Ya, tapi Yesus katakan dari buah ajarannya. Oke, kita sepakat. Sekarang kita bahas buahnya. Oke, jadi iblis itu bisa memakai nama Yesus. Iblis itu bisa menjanjikan kuasa surga dan di bumi. Sudah terpenuhi. Sekarang kita lihat buahnya. Di Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba padahal dia adalah serigala yang buas. Pertanyaan saya, kamu di situ siapa, Bang? Waspadalah agar kamu tidak disesatkan. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang datang dengan menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala yang buas. Pertanyaan saya, siapa kamu di dalam Matius 7 ini? Nomor 15. Ya, itu maksudnya serigala itu maksudnya bukan. Yesus berkata seumpama orang yang benar begitu. Domba itu maksudnya umat Kristus seumpama dia. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba padahal mereka adalah serigala yang buas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa yang didatangi oleh nabi palsu ini dengan Yesus mengatakan kamu waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu? Kamu ini siapa, Bang? Kalau
Itu sangat kayaknya itu pemahamannya mungkin kepada umat Israel, atau karena umat Israel kan masih menanti, mereka tidak percaya bahwa Yesus itu Mesias. Jadi bukan kan Yesus. Sampai ada Mesias palsu yang datang. Kata kamu di situ siapa? Menurut saya itu merujuk pada umat Israel karena mereka masih menantikan umat Israel. Pertanyaan saya, siapa yang datang kepada umat Israel? Menyamar seperti Israel, tapi sesungguhnya dia bukan Israel. Nabi Muhammad atau Paulus? Islam atau Kristen? Serigala itu kan artinya dari luar. Ya, dari luar nih. Menyamar. Kalau Islam menyamar enggak? Ada enggak Islam menyebut diri mereka Israel rohani? Kalau maksudnya Mesias itu kan artinya pemimpin juga. Muhammad itu. Iya, tunggu dulu, kita kan sudah sepakat. Mesias palsu, penyesat itu, iblis itu bisa menyamar seperti dengan nama Yesus Kristus dan bisa menjanjikan kuasa surga dan di bumi. Tadi Anda sudah mengaku itu. Ingat, yang keluar dari kubur mengaku, kepadaku telah diberi kuasa langit dan bumi. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Sekarang permasalahannya, Anda mengatakan kita bisa lihat dari buahnya. Oke. Kata Yesus, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, tetapi dia adalah serigala yang buas. Kamu di sini adalah Bani Israel, murid-murid Yesus yang hidup di abad pertama. Pertanyaan saya, siapa yang datang kepada murid Yesus, mengaku bertemu dengan Yesus dan membawa-bawa nama Yesus, mengatakan Yesus itu adalah Kristus? Nabiku Nabi Muhammad kah yang datang di abad pertama? Islam kah yang datang di abad pertama kepada bangsa Yahudi? Atau Paulus in the gang dengan umatnya Kristen yang datang kepada abad pertama kepada murid-murid Yesus? Mana yang betul? Oke, kan dari buahnya orang itu dikenal kan? Iya, tunggu dulu. Yang datang dulu nih, yang datang dulu ke murid Yesus itu Nabi Muhammad atau Paulus? Itu dulu. Ajarannya kan datang kepada kamu. Berarti ya, Nabi palsunya datang kepada Paulus, kepada murid Yesus. Pertanyaan saya, Nabi Muhammad juga datang kepada segala bangsa kan? Pertanyaan saya, siapa yang datang kepada murid Yesus? Apakah Nabi Muhammad atau Paulus? Ini konteksnya ini waspada itu bukan pada saat itu saja. Orang-orang Yahudi murid Yesus, artinya ini orang-orang Yahudi murid-murid Yesus, tidak mungkin pada saat itu datanglah semua nabi. Waspada akan datang nabi-nabi palsu. Iya, pasti ada datang orang di luar kelompok Yesus kepada muridnya, ngaku murid Yesus, ngaku ketemu Yesus, ngaku utusan Yesus, ngaku bertemu Yesus. Itu Nabi Muhammad atau Paulus. Tapi Paulus tidak mengaku bahwa dia adalah Yesus kan? Dia bukan adalah Mesias. Nabi Muhammad juga tidak. Muhammad mengakui bahwa dia pemimpin. Mesias itu adalah pemimpin. Waduh, mulai kacau ini, mulai kacau. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku bertemu dengan Kristus. Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dan mengatakan aku akan diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dengan murid-murid Yesus. Nabi Muhammad tidak pernah menyamar seperti domba. Sedangkan domba itu Bani Yakub, Bang, domba itu Bani Yakub. Kami umat Islam tidak pernah menyamar-nyamar Bani Yakub, tapi kalian diajarkan sebagai Israel rohani, berarti Bani Yakub rohani. Berarti kalian yang nyamar. Kalian bukan Yahudi, ngaku Yahudi. Kalian bukan Bani Yakub, ngaku Bani Yakub. Ini buktinya nih. Ini buktinya. Ini kitabnya Yahudi separuh. Ya, silakan. Kenapa Anda gunakan sementara Anda bukan Bani Yakub? Anda baca Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Bisa Anda bacakan ke saya? Coba Bang Zuma bacakan. Bunda Rahma atau Dinda Kores bisa? Berapa Gurunda? Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Ya Gurunda. Kisah Para Rasul 13 nomor 23. 13:23. Sebab siapa
Dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Anda Israel? Ya, juru selamat itu telah datang, tapi ya mereka menolak. Dibangkitkan dijanjikan juga untuk bangsa Israel. Nah, inilah yang dimaksud serigala. Karena Anda bukan Bani Israel, Anda merasa Bani Israel. Dari buahnya kamu bisa melihat dia. Ya, Bang Zuma cukup saya jelaskan, bisa jelaskan? Silakan. Oke, memang kedatangan Yesus itu pada awal mulanya itu bangsa Israel, karena para nabi bernubuat tentang kedatangan Mesias untuk bangsa Israel. Terus yang bukan Bani Israel ngaku Yesus untuk mereka itu apa namanya? Ya, tapi dengar dulu Bang, begini. Penyamar Israel atau apa namanya itu? Tapi para nabi juga, khususnya Raja Daud itu bernubuat bahwa Mesias itu akan ditolak sehingga keselamatan itu menjadi milik segala bangsa. Itu nubuatnya di dalam segala bangsa itu adalah setelah kerajaannya diberikan kepada pelanjut tongkat estafetnya. Kerajaan dunia yang Tuhan berikan kepada Nabi Ishak turun ke Yakub sampai kepada Daud Salomo sampai kepada seterusnya, itu diambil dan diberikan kepada bangsa lain. Bangsa yang dimaksud itu Islam, bukan ente. Ya, begini Bang Zuma. Bang Zuma dengar dulu. Kan Nabi itu kan bernubuat tentang kedatangan Mesias untuk bangsa Israel. Makanya Yesus selalu mengatakan, aku diutus hanya untuk bangsa Israel. Ya, kan? Terus apa hubungannya dengan Kristen? Dengar dulu, kedatangan Yesus untuk menggenapi semua nubuat itu. Makanya Yesus katakan demikian. Lalu ada nubuat dari Raja Daud. Begini bunyinya. Bang Zuma tolong dengar dulu ya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Nabi Ismail. Itu Nabi Ismail. Keturunannya Nabi Ismail yang akan menjadi batu penyumpel bangunan yang bolong di sudutnya. Itu Nabi Muhammad. Itu ada nubuat tentang siapa? Tentang siapa? Yesus. Oh, salah. Yang dibuang siapa? Yang dibuang itu Bani Ismail. Yang tidak dianggap bangsa itu Bani Ismail. Batu yang dimaksud di situ adalah Nabi Ismail yang dibuang dari keluarganya Sarah. Itulah dia yang menghasilkan kemudian batu penjuru tersebut. Jangan kemana-mana ente. Yang dimaksud di sini adalah dari buahnya. Dari buahnya kau mengenal dia. Apa buahnya itu? Dan dari mana buah tersebut? Dari nabi palsu. Apa tanda-tanda nabi palsunya? Mereka mengaku. Bang Zuma tolong jelaskan saja. Enggak. Sebelum Anda ke situ, saudara, sebelum Anda ke situ, siapa yang diperumpamakan domba oleh Elohim? Itu dulu. Ya, sabar, kita jangan lompat-lompat nanti kita. Enggak, justru karena kalau Anda ke batu penjuru, Anda loncat itu. Kalau Anda ke batu penjuru, Anda loncat. Sekarang saya tanya. Gelar domba itu adalah gelar siapa? Bang Zuma tolong dengar. Kalau Bang Zuma tidak terima, tolong didengarkan dulu. Setidaknya tolong dengarkan dulu. Ya. Saya jelaskan. Baru Bang Zuma mau tanggapi seperti apa silakan. Saya tidak paksakan. Ini kan menurut iman kekristenan ya. Di dalam itu situ jelas bahwa batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Artinya Mesias yang ditolak oleh tukang-tukang bangunan atau bangsa Israel telah menjadi juru selamat untuk segala bangsa, batu penjuru. Itu ayat selanjutnya di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 11. Batu penjurunya ketika datang, batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang batu penjurunya ketika datang itu astagfirullahaladzim. Udah Anda ngomonglah. Saya matikan mic saya. Turunkan Guruna. Jadi itu sesuai dengan Kisah Para Rasul 4 ayat 11. Yesus adalah batu penjuru itu. Yesus adalah batu penjuru untuk seluruh bangsa. Tolong tunjukkan pengakuannya Yesus dia adalah untuk seluruh bangsa. Silakan. Ya, setelah nubuat itu digenapi, yaitu setelah bangsa Israel menolak Yesus dan kebangkitan. Di mana Yesus mengaku aku diutus untuk seluruh bangsa? Tunjukkan. Ya, itulah dengar.
Yesus datang untuk menggenapi nubuat, salah satunya nubuat tentang batu penjuru itu kan. Di mana Yesus mengatakan aku diutus untuk seluruh bangsa? Jadi setelah nubuat itu digenapi dan Yesus, di mana Yesus mengaku dia untuk seluruh bangsa, di mana? ya saya jelaskan Bang Juma, tolong sabar dulu. Di mana dalilnya? Enggak usah kau jelaskan. Di mana dalilnya? Setelah kebangkitan Yesus, Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia. Setelah kebangkitan. Enggak ada. Setelah kebangkitan. Segala firman yang engkau berikan kepadaku. Markus 12 ayat 10 tadi itu menggenapi nubuat dalam Markus 12 ayat 10 tadi. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Mesias yang ditolak oleh bangsa Israel atau tukang-tukang bangunan itu telah menjadi batu penjuru, juru selamat untuk segala bangsa. Jadi setelah dia menggenapi nubuat itu, ya dia berkata, setelah dia menggenapi nubuat itu baru dia berkata, pergilah sebarkan Injil. Pergilah ke alam barza, jadikanlah kuburan menjadi tempat tinggalmu. Hilang. Wah. Masih lapar Gurunda? Naikkan Oten yang sedikit berakal, jangan yang cuman punya doktrin. Coba kita lihat, ada siapa ya ini? Ini berakal nih, mudah-mudahan dapat hidayah nih Tom. Ini nggak nyambung ini. Selamat malam. Malam. Iya. Inilah kami kan tidak belajar sama mereka yang belajar tinggi-tinggi. Kami hanya mengikuti apa yang diajarkan kepada kami, orang-orang tua kami. Kami masuk gereja. Kami memang orang bodoh, tapi kami juga punya akal. Kenapa? Karena apa? Setelah saya ikuti ternyata banyak yang disimpan, yang tidak pernah dibicarakan kepada kami, tidak pernah disampaikan di gereja-gereja kepada kami. Jadi kami tidak tahu itu. Dari sekte mana Bang ini? Sekte. Agama. Saya dari sidang Jemaat Alam. Jemaat Alam. Allah. Oh, Jemaat Allah. Katolik ya? Bukan. Protestan. Bukan, kami sidang Jemaat Allah. Sidang Jemaat Allah. Kristen sidang Jemaat Allah. Ada yang Maranatha, ada yang Gemim, ada yang Protestan. Banyak. Ya, gimana dengan materi ini Bang? Eksekutor salib itu apakah pahlawan atau dia penjahat? Ya, kalau saya tahu, buat apa saya naik di sini, kan saya ingin tahu. Ya kan orang Kristen itu menjadikan Yesus ini sebagai juru selamat yang mati di atas tiang salib. Iya, benar. Nah, berarti yang membunuh Yesus ini pahlawan atau penjahat? Penjahat. Penjahat. Berarti penjahat menghadiahkan keselamatan kepada Kristen. Artinya kan memang sudah tertulis bahwa dia harus mati di kayu salib. Berarti penjahat ini yang berjasa untuk kalian? Tidak. Ya, tanpa mereka? Ya, sudah diatur. Berarti sudah diatur bahwa Kristen diselamatkan oleh penjahat. Seperti itu. Bahwa Kristen diselamatkan melalui tangan-tangan penjahat. Saya jadi bingung lagi. Tanpa mereka? Tanpa iblis merasuki Yudas? Tanpa tipu muslihat? Tanpa kesaksian palsu? Tanpa kedengkian mahkamah agama kepada Yesus? Bisakah Yesus disalib?
Berarti kalau ada yang mengusung salib itu sebagai simbol keselamatan, berarti kita simpulkan iblis dan kawan-kawannya adalah pahlawan bagi umat Kristen. Berterima kasihlah kalian kepada iblis. Atau jangan-jangan yang kalian sembah di gereja itu memang iblis. Wujud ucapan terima kasih kalian. Karena Tuhannya Yahudi tidak pernah meminta persembahan kurban berupa manusia, apalagi Tuhan. Dalam ajaran Yahudi, mereka mempersembahkan binatang untuk nebus dosa. Dan binatang yang mereka korbankan ini tidak pernah disalib. Tidak ada itu orang Yahudi mengorbankan sapi, sapinya disalib di tiang, enggak ada. Atau kambing disalib di tiang, itu enggak ada. Kenapa? Karena bagi Yahudi, salib itu adalah hukuman bagi pelaku kejahatan yang setimpal dengan kutukan Elohim. Ulangan 21 nomor 22-23. Berarti demi untuk menyelamatkan Kristen kudu harus ada yang jadi kutuk. Kudu iblis punya reaksi dan reaksi. Kudu harus ada kesaksian tipu muslihat. Jadi Tuhan menyelamatkan manusia dengan cara menggunakan iblis sebagai eksekutor, menggunakan orang-orang untuk membunuh orang yang benar, menggunakan imam kepala mahkamah agama dengan sikap mengutuk, dengan sikap kemudian mereka dengki, tipu muslihat dan segala-galanya itu dipakai untuk menyelamatkan Kristen. Ini konsep apa namanya? Bukankah dosa itu harus dihapuskan dengan kebaikan? Ketika kita melakukan salah ke orang, cara menghapuskan adalah memohon maaf, berbuat baik, tunduk, maafkan aku ya. Bukankah ketika kita berdosa kepada Tuhan, kita bertobat kepada Tuhan, ya Tuhan maafkan aku ya. Tapi kok ini ada polanya? Saudara membunuh orang, saudara memperkaos orang, cara menghapuskan dosa Anda, bunuh tetangga. Tetangga yang harus mati. Setan harus berkarya. Orang-orang harus jadi jahat, membunuh kepada Tuhannya sendiri demi untuk menyelamatkan si pemerkaos tadi. Ini konsep apa jadinya? Bukankah Yesus mengajarkan bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah? Bahkan dalam kitab Tawarik dikatakan ketika hambaku Israel kembali kepada kesalahannya, lalu memuliakan aku dan mencari namaku, aku mengampuni dosanya dari surga. Kenapa Tuhan yang Maha Pengampun harus turun menjadi bayi, butuh 30 tahun kemudian untuk menjadi manusia utuh? Harus ditetein, harus disuapin, harus makan, harus minum, harus tidur, hanya untuk sekedar menghapus dosa. Bukankah kemudian iblis menggodai Adam agar supaya manusia jatuh ke dalam dosa, agar supaya seluruh manusia masuk ke dalam neraka? Lalu kalau itu betul, iblis mau manusia jatuh masuk ke dalam neraka, lalu kenapa iblis merasuki Yudas agar Yesus itu dibunuh? Sedangkan membunuh Yesus sama dengan menebus dosa. Berarti iblis menginginkan keselamatan kepada manusia. Karena iblis yang menjatuhkan Adam supaya keturunannya masuk neraka. Tetapi iblis lagi yang merasuki Yesus, Yudas, supaya Yesus itu dibunuh untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Mana yang betul? Iblisnya mau keturunan Adam masuk neraka, atau iblisnya mau supaya manusia masuk ke surga? Atau jangan-jangan yang Anda sebut Yesus penebus itu justru iblisnya sendiri yang datang berkarya supaya dianggap pahlawan agar disembah? Atau jangan-jangan ini adalah propaganda iblis untuk menyesatkan, memakai nama Yesus yang mati dikutuk adalah manusia yang dikutuk oleh Elohim, dikasih label Yesus. Yang keluar dari kubur kemudian pada hari ketiga adalah tanda untuk angkatan jahat,
sebagaimana Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40 ditutupi dengan label Yesus bangkit untuk menebus, tanda bukti bahwa dia adalah mengalahkan maut. Atau jangan-jangan yang Anda sebut Yesus Kristus itu, yang kalian sembah di gereja itu adalah Yesus Kristus yang dinubuatkan oleh anak Maria, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Karena tidak mungkin iblis itu pahlawan. Tidak mungkin ada keselamatan yang dihasilkan dari kejahatan. Karena Bapa Tuhan Elohimnya orang Yahudi mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 78, bohong jangan kau sebar-sebarkan, orang benar jangan kau bunuh, orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Jangan kau bunuh, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Kristen orang bersalah, Yesus orang tidak bersalah. Bisa nggak Kristen dibenarkan? Kata Keluaran 23 nomor 768, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Yesus orang benar. Kata Tuhan, jangan kau bunuh orang benar, jangan kau bunuh Yesus. Lalu bagaimana dengan Kristen? Wahai Tuhan, mereka ini adalah pelaku-pelaku dosa, mereka ini adalah orang-orang bersalah. Kata Tuhan, aku tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Jadi jangan kau bunuh orang benar ini demi untuk menyelamatkan orang yang bersalah, karena aku tidak mau. Jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan Kristen-Kristen yang punya dosa waris dari nenek moyangnya. Yang memiliki dosa kutuk moyangnya adalah setan. Makanya di dalam Kejadian 3 nomor 15, keturunanmu wahai wanita Adam, Hawa, dan keturunannya ular tua iblis. Berarti iblis ini punya keturunan, Hawa juga punya keturunan. Aku akan mengadakan permusuhan keturunanmu Adam dan keturunanmu iblis. Berarti dua-duanya punya keturunan. Sekarang yang ditebus di atas tiang salib, nenek moyangnya siapa? Nenek moyangnya iblis atau nenek moyangnya manusia? Karena yang dikutuk di sana, di situ ada dua kakek. Kakeknya manusia namanya Adam dan Hawa neneknya. Yang kedua, kakeknya iblis adalah ular. Di antara mereka ada yang dikutuk. Siapa yang dikutuk? Iblis. Kejadian 3, terkutuklah engkau akan berjalan dengan perutmu, debu tanah akan menjadi makananmu. Itu kutukan Tuhan kepada ular. Adam ada nggak dikutuk? Enggak. Kejadian 5 nomor 3, keturunanmu laki perempuan akan aku berkati. Ada nggak dikutuk Adam? Ada nggak dikutuk Hawa? Nggak ada. Ada nggak iblis dikutuk? Ada. Terus dia mati di atas tiang salib menebus kutuk siapa? Kutuk Adam. Salah bro. Adam tidak pernah dikutuk. Yang dikutuk itu adalah iblis. Berarti keturunan iblis yang mewarisi dosa kutukan dari eyangnya, yaitu iblis, ular. Kalau Yesus kemudian mati di atas tiang salib untuk menebus dosa kutuk, berarti Yesus datang mati untuk menebus keturunan iblis. Yesus ketika ingin dibunuh, di dalam Yohanes 8 nomor 37, apa kata Yesus kepada yang mau membunuhnya? Abraham memang bapakmu, tapi sayang sekali, kata Yesus, kalian ingin membunuh aku karena di dalam diri kalian itu tidak memperoleh firman-Ku. Jadi orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang yang tidak memiliki firman Tuhan di dalam dirinya. Berarti orang yang ingin membunuh Yesus adalah anak-anak iblis. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Berarti keinginan agar Yesus dibunuh itu adalah keinginan iblis. Sekarang pertanyaannya,
Siapa yang menerima hadiah dari iblis setelah dia menghadiahkan kemudian kematian terhadap Yesus? Siapa yang menerima hadiah itu? Dengan iming-iming dosa-dosamu sudah ditebus. Siapa mereka ini? Menurut Yesus di dalam Matius 16 nomor 21 dan seterusnya, endingnya di 33, 31. Apa kata Yesus? Orang yang berpikir bahwa Yesus akan mati di salib adalah iblis. Islam sampai hari ini tidak pernah berpikir Yesus disalib. Kata Yesus, enyahlah iblis, sebab kau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, yaitu Yesus akan disalibkan. Tapi yang dipikirkan oleh Tuhan, 10.000 rebah di kananmu, di kirimu, engkau hanya menontonnya. Kamu tidak pernah kemudian disalib. Kamu hanya menonton orang-orang fasik disalib menggantikan dirimu. Mazmur 91 nomor 1 sampai nomor 16. Jadi orang yang berpikir, kata Yesus, bahwa Yesus itu disalib adalah iblis. Siapa yang berpikir Yesus yang disalibkan? Itu adalah iblis, kata Yesus. Ini dalil, Bung. Apa tolak ukurnya? Ulangan 27 nomor 25. Apa kata Tuhan di situ? Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa yang menerima suap antara Yesus dan Yudas? Yudas. Siapa yang menginginkan kematian terhadap orang benar, Yesus atau Yudas? Yudas. Siapa yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, Yesus atau Yudas? Yudas baru. Berarti yang mati dikutuk Elohim di atas salib itu Yesus atau Yudas? Yudas. Allahu Akbar. Jelas bukan? Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40, angkatan jahat ini, orang-orang Farisi dan angkatan tidak setia, datang kepada aku dan minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Pertanyaan saya, Yudas itu masuk nggak golongan anak manusia? Masuk. Berarti hari ketiga dia akan bangkit dari kubur. Itu tanda kebangkitan, itu tanda untuk angkatan jahat atau angkatan benar? Angkatan benar itu. Angkatan jahat minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun selain anak manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Berarti bangkit pada hari ketiga adalah tanda untuk angkatan jahat. Siapa yang percaya kebangkitan hari ketiga? Islam atau Kristen? Kristen. Berarti Kristen ini angkatan benar atau angkatan jahat? Ya menurut saya kan ada manusia mati dan bangkit hari ketiga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sebelum dia mati, Yesusnya sudah duduk di sebelah kanan Tuhan Bapa. Di mana dalilnya? Lukas 22 nomor 69 nomor 70. Sebelum penyaliban, Yesus asli sudah diangkat di surga, di langit. Dalilnya Lukas 22 nomor 69 nomor 70. Bunda Rahma bisa buka? Atau Dinda Pera Esther bisa buka? Bisa, Bunda. Coba dibuka. Oh, ada Bunda. Gas, Bun. Bukain, Bun.
Dibuka semua Bun, Lukas 22 buka semua. Buka semua Lukas satu bab. 22. Buka satu bab. Iya. Saya Bunda baca Kores, atau coba lihat saya data ini. tampilkan? Oke. Ditampilkan. Oh, tampilkan. Dibesarkan. Gimana caranya besarkan Bunda Rahma? Iya, ini tidak bisa diatur ini Kemal. Tunggu, Oh, tunggu. bisa. Ini ya. Udah bisa. Ah, Dadah. bisa. Tuh dia. Saya yang baca ya. Turun. Lukas 22. Apa ini? Lukas 22 dari Lukas nomor 22. 1. Ya, turun. Ke bawah. Paling bawah. 69. Lukas 69. Nah, mana 69? Naik ke atas sedikit. Naik sedikit ke atas. Bukan. Turunkan sedikit maksudku. Turunkan. Lagi. Perikopnya. Ya, coba. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olok dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Cobalah katakan siapakah yang memukul engkau?" Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang, berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa." Ini ada Yesus sedang disidang, belum disalib. Apakah engkau Mesias? Apa jawabnya? Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Anak Manusia yang dimaksud yang sudah duduk di langit itu siapa? Yesus. Yang bicara ini sekarang di sini siapa? Yesus. Ada berapa Yesus? Ya, ada 2 jadi. Sebelah kanan Allah Bapa kan sudah Yesus. Baru yang kata, yang ini? yang berkata Yesus juga. Berarti ada Saya 2 jadi- Yesus. Berarti Mungkin Yesus. Yuda. Nah, itu baru betul. Makanya di data nomornya, di data nomor 3-nya, coba turun lagi nomor 70-nya, coba Bunda. Kata mereka semua, nomor 70. Nomor 70. Nah, kata mereka, "Kalau begitu, engkau ini adalah anak Tuhan?" Jawab oknum tersebut, jawab Yesus itu, "Kamu sendiri yang mengatakannya." Apakah Yesus yang mengatakan aku adalah anak Tuhan? Bukan. Kalau kita buka original teksnya, itu akulah anak Allah itu penambahan. Coba buka Bun. Ketika ditanya, apakah kamu ini berarti kalau begitu engkau ini adalah anak Elohim? Jawab Yesus, jawab oknum itu, kamu sendiri yang mengatakannya. Cuman sampai situ. Tidak ada kata akulah anak Tuhan. Coba buka di paralelnya nomor 70-nya itu Lukas 22. Kita tunggu. Silakan Bunda. Iya. Berarti benarlah kata Yesus, waspadalah kepada Yesus palsu. Nah, coba paralel Alkitab Sabda. Nah, itu anak Tuhan. Coba ke kentara Bun, sedikit lagi Bun. Udah kentara Bun. Lagi. Nah, kalau begitu engkau ini adalah anak Allah. Jawab Yesus, engkau sendiri yang mengatakannya bahwa akulah. Coba anak Allahnya apa di situ original teksnya anak Allah. Coba ketik anak Allah Bun. Anak Allah. Angka berapa di situ? Bukan itu, lain di Bunda Rahma. Jawab Yesus. Astagfirullahaladzim. Theos. Aduh, bukan di situ Bunda.
Yang mana Gurunda? Susahnya. Saya kan mengatakan jawab Yesus, engkau sendiri yang mengatakannya bahwa akulah anak Allah. Akulah anak Allah itu ada nggak original teksnya? Berarti dibawa dong. Anak Allah ada nggak di situ original teksnya? Anak Allah. Astaga. Nggak ada Gurunda, nggak ada. Mana kata anak Allahnya mana? Bukan ini. Alamak, ke bawah, ke atas, ke atas. Ke atas lagi, ke atas lagi. Nah ini lewat. Ya Allah ya Karim. Naik lagi. Ya ini. Naik lagi, naik lagi. Naik lagi, naik. Ada gimana ya bilangnya ya? Kasih turun Ini lagi ya? sedikit. Nah iya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Turun. Nggak ada anak Allah di situ. Nggak ada Gurunda. Yang mana? Anak Allahnya Bunda cari, susah kali cari anak Allah. Kata anak Allah mana? Ini ada anak Allah nih. Astagfirullah. Ke sana lagi, naik lagi ke atas. Turun, naik. Mana ini naik begini? Terjemahan barunya kok dong Bunda. Oh ya Allah nih. Mana terjemahannya? Terjemahan barunya mana original teksnya? Nah itu anak Allah itu ada enggak? Hurufnya ada enggak hurufnya? Nah itu coba. Yang mana nomornya? Ini atau ini? Kedua nomornya nih Gurunda. Yang di bawah itu loh anak Allah loh Bun. Nah itu kena di buku tak? Itu. Kodong, ini. Nggak ada nomornya. Ya Allahu ya Rabbi. Ya nggak ada nomornya Gurunda. Ini kan ada. Sabar Gurunda. Lanjut. Jadi nggak ada. Coba 1161 Bun. 11 ini. Iya, coba. Apa di situ? Anak Allah kah? D. Apa D? Artinya apa D? Ya dende. Tetapi mundur lagi Bun. Angka berapa lagi itu sampingnya? 1161. Iya, sama sama. jika masih. Yang 433 14. Yang di ujung paling ujung. Pintar Bunda Rahma memang. Keren. Apa sih itu Bun? Pro apa artinya? Profesional. Kepada. Berarti tidak ada kata bahwa aku ini adalah anak Allah. Dia cuma mengatakan, ya kamu yang mengatakan, bukan aku, kamu. Apakah kalau begitu kamu ini adalah anak Allah? Kamu yang mengatakan, bukan aku yang mengatakan. Nah itu yang betul tuh. Berarti sudah jelas di dalam Lukas 22 ini nomor 69, nomor 70 endingnya ternyata Yesus yang ditangkap ini bukanlah Yesus yang asli, karena yang asli sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Elohim. Makanya kenapa Petrus menyangkali, engkau akan menyangkali aku 3 kali. Kenapa? Karena Petrus melihat dia bukan guruku. Dia bukan guruku, yang kau tangkap itu bukan guruku. Makanya Yesus mengatakan, kau Petrus, kamu akan menolak aku 3 kali. Kamu akan menyangkali aku 3 kali. Kenapa? Karena Yesus sudah tahu bahwa yang datang nanti setelah aku itu bukan aku. Makanya muridku ini menyangkali aku. Tidak percaya? Bunda buka Lukas 24. Silakan Bun. Satu bab. Lukas 24. Iya, tabik Bunda Dik. Kan kita belajar ini Bun. Sama-sama kita belajar toh. Ilmu tak. Sama-sama kita belajar. Lukas 24. Mama kenapa paralel? Iya, satu bab aja. Yang di bawah bilang hati-hati Bun. Dosenku aja dulu waktu saya belajar ilmu kalam, dosenku itu, Dinda dosenku itu lagi menjelaskan lalot, aku ambil pistol. Sini Ustaz, biar saya jelaskan. Memang begitu kalau pemimpin, tidak apa-apa. Dan kita dosenku itu ambil spidolnya kan, biar saya jelaskan. Dosen duduk. Di data nomor 9 Bunda. Baca Bunda. Sampai nanti selanjutnya di 11 ya.
Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepadanya. Bunda, Iya. bisa di angka 8 apa yang mereka tidak percayai? Barakallahu fikum sahabatku. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. 8. Oke. Jadi tidak ada Yesus dalam kubur kan? Ya. Nah, jadi ketika mereka pergi ke makam pagi-pagi sekali, mereka tidak menemukan Yesus Kristus di situ. Setelah mereka tidak menemukan Yesus Kristus, mereka pergi melapor ke 11 murid-muridnya. Hei, gurumu nggak ada mayatnya di kubur loh. Murid-muridnya tidak percaya dan menganggap itu omong kosong. Betul? Bang Tom. Iya betul, saya dengar itu. Coba nomor 11-nya. Tetapi bagi mereka perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Nomor 12. Sungguh pun demikian, Petrus bangun. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Berarti Petrus tidak tahu kalau ada yang bangkit pada hari ketiga. Kenapa? Karena Petrus memang bukan angkatan jahat. Yang diberi tanda untuk bangkit hari ketiga hanya angkatan jahat. Petrus dan ke-11 murid lain dan 10 murid lain itu tidak diberi tanda itu. Tidak diberi tanda. Angkatan jahat minta tanda, dikasih tanda. Angkatan yang benar dikasih tanda, dikasih tanda. Apa tanda yang diberikan kepada angkatan yang baik? Akan nampak aku di tengah langit. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit bergemuruh, berguncang. Akan nampak aku di tengah langit dan seluruh manusia akan datang meratapi aku. Itu tanda untuk angkatan yang baik. Angkatan jahat datang keluar dari kubur pada hari ketiga. Makanya Petrus bertanya, apa yang sedang terjadi ya? Kok enggak benar-benar enggak ada mayatnya orang itu ya? Katanya guru kita. Kenapa ya? Nah, andai saja Petrus ini sudah diajarkan untuk bangkit hari ketiga, dia nggak bertanya dalam hati apa yang sedang terjadi. Yang ada dalam hatinya, atau dia akan kegirangan, wow, luar biasa. Guru kita benar-benar bangkit pada hari ketiga. Yes, yes, yes. Mana dia? Kita cari yuk, Faktanya, baca nomor 37, Bun. Mereka terkejut. Wih, kaget dia. Wow, mungkin nomor 36. Oh, 36 dulu. Dan sementara itu mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Andai saja orang yang 11 murid ini diajarkan aku akan bangkit pada hari ketiga. Di data nomor 9, di data nomor 11, di data nomor 12-nya, dia tidak bertanya-tanya dalam hati apa yang sedang terjadi. Melainkan di data selanjutnya begitu dia ketemu, Assalamualaikum, salam alaikum, damai sejahtera untuk kalian. Maka mereka akan teriak, oh my God, guruku, ternyata kamu sudah bangkit beneran sesuai dengan janjimu. Maka berlarilah mereka memeluk si Yesus, gurunya yang betul-betul sudah menjanjikan bangkit dari ketiga.
Tapi karena mereka tidak pernah diinfokan akan bangkit hari ketiga, begitu melihat si Yesus palsu datang di tengah-tengah mereka, apa yang terjadi? Mereka ketakutan dan menganggap itu hantu. Karena dalam benak mereka itu, guru mereka itu sudah mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu dalam benak mereka. Tidak ada ajaran lanjutan bahwa setelah aku mati aku akan bangkit. Nggak ada. Mana buktinya mereka tidak tahu tentang penyaliban? Baca di Markus 14 nomor 50. Semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Setelah mereka lari, yang ada dalam benak mereka, pikiran mereka, guru kita sudah mati, udah selesai. Kita tinggalkanlah mereka. Kita tinggalkan sudah. Kita sudah kehilangan guru. Yang petani kembali bertani, yang nelayan kembali berlayan. Tidak ada kemudian lagi ajaran, karena guru kita sudah mati, ditangkap. Tapi itu mereka tidak tahu. Ternyata yang ditangkap itu adalah orang lain, bukan guru kita. Dan yang akan keluar nanti dari kubur itu ternyata bukan guru kita lagi. Itu sosok yang lain, bukan guru kita. Makanya Yesus menubuatkan dalam Matius 24 nomor 24, Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak tanda mukjizat dan juga kekuatan-kekuatan yang dahsyat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Jadi dia datang menampakkan diri, Salam alaikum. Mereka ketakutan dan mengira melihat hantu. Itu sebenarnya upaya menyesatkan murid-murid asli. Datang lagi tuh di Markus 16 nomor 12. Lalu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada kedua murid tersebut. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus dalam rupa lain? Itu datang lagi juga tuh orang itu. Datang juga kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Datang juga di Pulau Patmos. Akulah Yesus tunas Daud, bintang timur, gilang gemilang. Padahal Yesus sudah duduk dengan tenang di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa di langit. Begitu saudara-saudara. Jadi yang datang kepada murid-muridnya ngaku Yesus, itu bukan lagi yang asli. Yang ditangkap, yang disalib, yang keluar dari kubur, bukan Yesus anak Maria. Makanya Paulus mengaku Galatia 1 nomor 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Sejak kapan anak Maria berhenti pensiun jadi manusia?